Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurifki, NIM 200402077. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan review seperdua dari semester atau seperdua dari materi yang sudah kami pelajari. Yang pertama yaitu tentang uh, break even point atau analisis titik impas. Keuntungan dan kerugian dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang wajar dalam bisnis. Sebuah perusahaan dikatakan mendapatkan keuntungan jika eh, pendapatan yang didapatkan lebih besar dari modal yang dikeluarkan. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika perusahaan tidak mengalami untung atau rugi, itu bisa dikatakan dengan titik impas atau break even point. Break even point atau BEP merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Akuntansi menyebut break even point sebagai titik impas karena perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Modal yang dikeluarkan untuk biaya operasional sama jumlahnya dengan pendapatan yang diterima. Keberadaan break even point menjadi penting karena perusahaan dapat mengetahui prediksi keuangannya untuk periode selanjutnya. Kemudian yang kedua, manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas dan surat berharga mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan dan pengolahan kas harus dilakukan secara baik. Artinya, jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas untuk melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan. Penempatan dana perusahaan dalam surat berharga juga penting guna mendukung aktiva usaha sekaligus memperoleh penghasilan berupa bunga atau tujuan lainnya. Banyak jenis surat berharga yang dapat dipilih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seorang manajer keuangan harus mampu menempatkan dana tersebut dengan pertimbangan yang tepat. Kemudian materi yang ketiga tentang manajemen piutang dan pinjaman. Piutang perlu kita ketahui, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadi transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atas alasan lainnya, dilakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan dapat meninggalkan omset penjualan, akan tetapi memiliki risiko tertundanya penerimaan kas, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Selain itu, dapat juga mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak, akan semakin besar investasi yang dibutuhkan. Kemudian terdapat langkah-langkah dalam memanajemen piutang itu sendiri. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan kredit, kedua pemantauan, ketiga analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Kemudian lanjut kepada materi yang keempat yaitu tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Manajemen operasi di seluruh dunia telah menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas seketika sebuah barang tidak tersedia. Jika sebuah barang tidak tersedia,
Nah, tujuan manajemen persediaan adalah untuk menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Kita tidak akan pernah mencapai sebuah strategi berbiaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan suatu yang harus dibayarkan dalam jangka waktu semaksimal atau maksimal 1 tahun. Pendanaan semacam ini bisa kita dapatkan dari mana saja, mulai dari bank sampai perusahaan tempat kita bekerja. Eh, ada beberapa contoh dari pendanaan jangka pendek. Yang pertama seperti utang dagang, utang pajak, leasing, kredit tanpa anggunan atau KTA, serta pinjaman dari kredit. Kemudian materi terakhir yaitu tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari 2 unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen biasa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Hal tersebut pun berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang diperlukan untuk biaya aktiva lancar. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang sempat saya jelaskan. Wallahumma afiq. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.